Mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kuntum tuhibbunallah, fastaghfirukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita berikan saat ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bahagia semua ya. Bahagia atau pura-pura bahagia? Bahagia beneran ya. Yang dirahmati Allah, judulnya menarik, memang dibuat supaya ada keinginan untuk tahu lebih jauh. Kalau pengen sehat itu harus memahami 4G. 4G dalam hal ini berkaca dari ketika perjalanan sebelum Ramadan, saat Ramadan, Syawal, bahkan sampai Dzulqa'dah ini. Bahkan mungkin nanti sampai Dzulhijjah, sampai Muharram, nanti ada potensi, ada peningkatan jumlah penderita, jumlah pasien di rumah sakit. Oh iya, mengabarkan kalau sejak April kemarin 2025 ini saya sudah tidak di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan lagi. Ada konsentrasi di unit kedokteran Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi lebih fokus lagi ke sana. Saya kira setelah pensiun dari Fatimah itu lebih longgar gitu ya, lebih nyantai. Nah, enggak ya ternyata. Ternyata malah, yes, alhamdulillah, malah masih banyak aktivitas yang kemudian dilakukan. Nah, pengalaman ketika kemudian sebelum Ramadan, saat Ramadan, Syawal sampai Dzulqa'dah sekarang, kemungkinan nanti sampai Dzulhijjah maupun Muharram, itu ada potensi peningkatan jumlah pasien yang dirawat jalan rumah sakit maupun rawat inap. Kira-kira dalam benak panjenengan, pasien di Fatimah saja ketika saya masih di sana, itu antara sebelum Ramadan sama Ramadan banyakan mana? Bacaan mana? Sebelum apa saat Ramadan? Banyak sebelumnya. Katanya kontradiktif. Ternyata saat Ramadan itu malah banyak pasiennya. Jadi malah beludak, malah meningkat. Syawal lebih banyak lagi. Sepi itu, bukan sepi, turun jumlah pasiennya itu H-1, H-2 sama +1, +2 lebaran. Itu turun. Kenapa? Pasiennya H-1 pulang cuti. Ini di rumah sakit itu cuti, jadi infusnya masih dipasang, ada alatnya itu masih nempel, tapi selang infusnya dicabut, pulang. Lebaran di rumah, enggak pulang paksa, ya cuti itu. Kalau pulang paksa kan dilepasi semua gitu. Enggak, ya memang cuti, dan tanda kutip dalam hal ini kita mengizinkan karena Lebaran ya, kalau kurban gitu masih pertimbangan, enggak boleh pulang. Karena Lebaran memang diperbolehkan pulang dengan catatan obat-obatannya tetap diminum, harus sesuai dengan apa yang memang menjadi pesan dari dokter yang merawat itu. Lebih banyak. Apakah terus kemudian summutasif itu berpuasa itu sehat? Salah. Kenyataan bukti otentiknya ternyata saat puasa, saat Ramadan itu banyak pasien. Enggak. Puasa itu menyehatkan, bukti otentiknya sangat banyak. Berbagai macam penelitian membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Tapi ternyata ada pola yang salah yang kemudian terjadi di Ramadan itu. Nah, ini yang kita bahas nanti. Kita mengelompokkannya menjadi 4G. 4G itu nama makanan semua itu G. Jadi kalau ingin sehat, mau pasca Ramadan, pasca Syawal, pasca Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram besok itu kalau ingin terus sehat, itu harus melakukan pemahaman tentang 4G ini. 4G itu makanan semua, makanan dan minuman.
Pertanyaannya, kenapa kok harus ada penyesuaian terkait dengan makanan-makanan itu? 4G itu makanan. Yang pertama, gula. G yang pertama itu gula. Sekarang kita introspeksi. Konsumsi gula kita sebelum Ramadan sama saat Ramadan banyakan mana? Banyakan Ramadan. Ketika konsumsi gula kita berlebihan, melanggar pasal 31 surat Al-A'raf. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Nah, ternyata berlebihan ini yang jadi masalah. Gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Gula dalam hal ini kandungan glukosanya itu dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai tenaga, sebagai zat yang nanti dipecah jadi tenaga. Siapa yang memecah? Insulin. Jadi nanti jadi tenaga. Berapa banyak yang dibolehkan? Konsumsi glukosa yang berasal dari gula itu dibolehkannya 10% dari total kebutuhan kalori setiap hari. Usia saya panjenengan yang kisaran 20 tahunan ini, ya sama kan usia kita 20-an kan? 20 lebihnya dari 30. Itu kebutuhannya sekitar 2000 kalori. Saya panjenengan itu 2000 kalori. Maka 10%-nya maksimal yang boleh berasal dari gula. Berarti 200 kalori. Itu kalori hitungannya. 200 kalori itu kalau berupa gula berapa banyak? 2 sendok makan. Pasti kalau orang Indonesia diberitahu 2 sendok makan, pasti ada lanjutannya. Sendoknya itu sendoknya Indonesia apa sendok Korea? Atau sendoknya Jepang? Sendok Korea itu lebih besar. Sendok Indonesia. Sendok makannya itu munjung atau peres? Nah, itu pertanyaannya orang Indonesia. Sendok makannya peres. Jadi 200 kalori itu sebanding dengan 2 sendok makan peres gula. Sekarang kita masing-masing melihat diri kita masing-masing. Apakah konsumsi gula kita di atas 2 sendok makan? Atau enggak? Ketika di atas 2 sendok makan, kalau itu terjadi setiap hari, hakikatnya walaupun kita tidak penderita diabetes, tidak penderita kencing manis, hakikatnya sama dengan penderita kencing manis. Kok bisa? Iya, karena ada kadar gula di dalam darah yang melebihi nilai normal. Penyebabnya beda. Yang diabetes, yang kencing manis karena pankreasnya ada masalah sehingga tidak bisa memproduksi insulin sesuai kebutuhan. Kalau yang berlebihan pankreasnya enggak masalah, tapi yang dicerna, yang dirubah terlalu banyak sehingga tetap tidak mampu dipecah semuanya. Orang diabetes itu ibaratnya gini. Makanan orang normal dulu ya. Orang normal itu kalau ibaratnya kalori yang masuk 150 gitu ya ibaratnya. 1 insulin bisa memecah 10 kalori ibaratnya. Maka pankreas memproduksi berapa insulin untuk memecah 150 kalori itu? Butuh 15. Pankreas memproduksi 15. 150 tadi dipecah jadi tenaga, jadi energi, jadi macam-macam sehingga kadar gula di dalam darahnya normal. Orang diabetes mestinya dia harus memproduksi 15. Dia tidak mampu memproduksi 15 insulinnya. Ibaratnya dia hanya mampu memproduksi 5. Maka kemudian 150 yang dipecah cuma 50 karena 1 insulin memecah 10. 150 yang masuk dipecah 50. 100-nya masih dalam bentuk gula darah dan itu ngendap di darah. Ketika diukur
kadar gula darahnya tinggi, melebihi angka normal. Itu orang diabetes. Ada jenis diabetes yang lain yang tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Kalau tadi kan masih bisa produksi 5. Ada yang tidak bisa produksi insulin sama sekali. Apa yang dilakukan? Ya diberi insulin dari luar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk injeksi insulin langsung. Kalau yang pertama tadi yang masih bisa memproduksi, masih dalam bentuk obat-obatan. Glibenclamid, Daunil, dan seterusnya macam-macam itu. Nah, orang yang pankreasnya tidak masalah, tapi konsumsi gulanya berlebihan, sama. Kadar gula darahnya tinggi, produksi maksimalnya tadi ibaratnya 20 insulin, sementara yang masuk 300. Satu insulin mampu memecah 10. 200 yang dipecah, 100-nya ngendon dalam bentuk gula darah pada hari itu. Kalau besoknya berlebihan lagi, kadar gula darahnya tinggi lagi. Nggak masalah ketika besoknya tidak berlebihan, maka gula darah yang ngendon akan dipecah oleh produksi insulin hari berikutnya. Ya, bisa dipahami ya? Karena berlebih konsumsinya melanggar pasal 31 tadi, maka kemudian kadar gula di dalam darahnya tinggi. Ketika kadar gula darah itu tinggi, maka ada resiko persis sama dengan orang diabetes. Apa itu? Bisa berpotensi ada kerusakan di organ lain. Sebagai efek samping, komplikasinya. Gimana mekanismenya? Ibaratnya, orang yang kadar gula darahnya di bawah 300, itu ada palu, ibaratnya ya, ada palu yang ditaruh di tempatnya. Pokoknya ketika kadar gula darahnya di bawah 300, palu ini tidak bergerak kemana-mana. Ketika gula darahnya di atas 300, palu ini otomatis akan bergerak. Bergeraknya kemana? Ibaratnya ini kaca ini ibaratnya ginjal, kaca kedua liver, kaca ketiga jantung, kaca ketiga otak, gitu ya ibaratnya ya. Begitu di atas 300, palunya langsung gerak. Seret, mukul salah satu di antara itu. Ketika dia mukul ginjal ibaratnya kaca tadi, mukul ginjalnya, tar, maka kacanya pecah. Timbul berbagai macam keluhan, dibawa ke rumah sakit, dites, ini gula darahnya kok 400 sekian. Di rumah sakit gampang, diinjeksi insulin turun langsung gula darahnya. Ketika gula darahnya di atas, di bawah 300, palunya tadi balik lagi kan kalau di bawah 300. Palunya balik di tempatnya, tidak kemana-mana. Balik lagi karena gula darahnya di bawah 300. Tapi kacanya tadi sudah kadung pecah. Ginjalnya sudah kadung rusak, sudah ada gangguan di sana, karena kacanya tidak bisa disusun lagi. Maka orang diabetes itu seandainya tetap gula darahnya dikontrol dengan obat-obatan, dengan minum obat-obatan, dengan makan yang dibatasi itu, praktis penyakitnya diabetes. Nggak ada bolongnya, nggak ada CS-nya, ya harus diabetes. Tetapi karena pernah tinggi, ya itu yang jadi masalah. Mekanismenya seperti tadi itu analoginya. Kadung mecah ke organ lain, kacanya pecah, gula darahnya bisa dinormalkan untuk orang diabetes 220, 210, tapi kacanya sudah kadung pecah. Itu yang jadi masalah. Nah, orang yang konsumsi gulanya berlebihan akan mengalami resiko yang seperti itu. Ketika tiap hari terus berlebih. Sebelum Ramadan, jenengan kalau makan kolak, makan kacang hijau, itu berapa kali sepekan? Bisa-bisa 1 bulan sekali baru beli kolak, ya. Tapi selama Ramadan itu tiap hari kolak, kacang hijau, apa lagi? Es teler, terus tiap hari. Maka itu yang menjadi penyebab ketika di rumah sakit, orang diabetes yang mestinya kontrolnya tanggal 1 ambil obat, diperiksa untuk diberi obat 1 bulan, kemudian tanggal 1 bulan berikutnya kontrol lagi, ambil obat lagi. Enggak jadinya. Tanggal 14, saking cintanya sama rumah sakit,
tanggal 14 sudah datang lagi ke rumah sakit karena kadar gula darahnya meningkat, timbul berbagai macam keluhan itu. Dicek dulu, jenengan poso. Lah kok iso gula darah sakmene? Anamnesa ngobrol lah kegampangannya itu. Oh, ternyata memang konsumsi gulanya yang berlebihan. Maka 200 kalori dalam satu hari itu sudah maksimal. Gula-gula putih itu sudah maksimal seperti itu. Nah kalau madu gimana? Madu itu memang manis, terus kadar glukosanya rendah. Tapi tetap harus batasannya 200 kalori itu tadi. Madu itu baik, bagus untuk kadar gula, bagus. Tapi apapun seperti yang surat Al-A'raf 31 tadi itu, ketika berlebih itu jadi nggak baik. Sesuatu yang baik kalau berlebih jadi nggak baik. Vitamin A baik enggak? Baik untuk kesehatan mata macam-macam. Tapi begitu vitamin A-nya berlebih, maka kemudian tidak bisa larut di dalam air, tidak bisa dibuang di ginjal, maka dia ngendem di dalam tubuh kita. Nanti timbul berbagai macam penyakit hipervitaminosis A, kelebihan vitamin A. Pendek kata, ayat tadi itu sangat hebat. Pokoknya jangan berlebihan. Kalau pengen masih merasakan minuman yang manis-manis itu, ya silahkan pakai gula yang rasanya manis, tetapi kandungan glukosanya rendah. Banyak kan gula-gula yang beredar itu apa? Diabetasol, stevia, gitu-gitu, silahkan saja. Tapi perlu dipahami bahwa lebih baik membatasi diri terkait dengan gula itu. Kenapa? Nanti 4-4-nya 4G itu semua pembatasan. Bahkan ada yang memang sebaiknya tidak dimakan sama sekali atau dikonsumsi. Kenapa? Karena saya panjenengan memasuki usia-usia tertentu. Umurnya kan tambah terus toh. Umurnya nambah, maka perlu ada penyesuaian terkait dengan konsumsi makanan kita. Nah, di antara sekian banyak jamaah ini, yang dari tidal ke sujud kakinya dulu siapa? Kakinya dulu. Banyak yang tangannya dulu enggak? Sama-sama dibolehkan. Rasulullah itu ya pernah kakinya dulu, pernah tangannya dulu, karena ternyata berdasarkan usia beliau. Ketika masih usia sepuh beliau, itu kalau sujud tangannya dulu. Rasulullah saja ada perbedaan dalam konteks beribadah. Dalam hal ini ritual sholatnya, itu ada yang lututnya dulu, ada yang tangannya dulu, sama-sama benernya. Yang salah itu kalau kepalanya dulu, misalnya. Atau yang nggak sholat, itu lebih salah lagi. Ya. Ada penyesuaian. Sama ketika duduk terus mau rakaat berikutnya, ada yang tangannya dulu terus kemudian bareng megang paha, langsung berdiri, atau tangannya masih nempel kakinya dulu yang gini. Semuanya itu benar, semuanya memang sangat tergantung kepada usia. Maka gerakan sholat Rasul saja ada perubahannya, ada penyesuaian. Maka kita juga sama, ma'anzalallahu ta'anillah zawalu subhanallah haram. Allah kalau menciptakan penyakit pasti juga menciptakan obatnya, kecuali di hadisnya itu kecuali pikun, tapi dari telaahnya, dari tafsirannya itu bisa ditafsirkan tua. Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya kecuali tua. Nah kalau redaksional seperti itu berarti tua ini kan merupakan penyakit kan? Ngomongnya konteksnya di penyakit kok. Tua itu penyakit, dan betul ilmu pengetahuan membuktikan tua itu menjadi bagian dari penyakit. Dikelompokkan nama penyakitnya penyakit degeneratif. Penyakit karena penurunan fungsi sel dikarenakan bertambahnya usia. Maka ada penyesuaian. Yaitu G yang pertama, gula. G yang kedua apa? Garam. Garam itu unsur kimianya NaCl. Natrium itu sama, beda aja, sama dengan sodium. Jadi natrium yang dimaksud itu ya sodium itu. Kenapa? Ada apa dengan natrium itu? Bapak yang dirahmati Allah, tubuh kita itu sudah memproduksi natrium atau sodium itu
dan itu sebagai hasil dari proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Tanda kutip, mohon maaf, sebagai sampah, tanda kutip ya. Sebagai sampah dan harus dikeluarkan dari sel kita itu. Jadi ada mekanisme di membran sel itu, natriumnya dikeluarkan, kaliumnya masuk. Itu proses alami yang ada di dalam tubuh kita. Dan Allah menciptakan secara khusus satgas, satuan tugas khusus yang ngurusi natrium tugasnya. Atau sodium tadi itu, namanya sodium pump. Jadi ada pompa khusus yang Allah ciptakan ngurusi sodium atau natrium itu dok. Nggak ada elektrolit lain, nggak ada. Klorida pump gitu nggak ada. Kalium pump, kalsium pump nggak ada. Khusus natrium Allah siapkan, Allah buatkan natrium pump atau sodium pump itu ngurusi ini karena ini kalau nggak dikeluarkan, natrium itu kalau nggak dikeluarkan dari tubuh kita akan bahaya. Nanti jumlah volume darah meningkat, nanti terjadi penyempitan pembuluh darah, nanti elastisitas pembuluh darahnya akan berkurang kalau natriumnya tidak dikeluarkan dari sel. Maka lawang tidak ada asupan dari luar natrium itu, tubuh kita itu sudah terbebani, tanda kutip ya, sudah terbebani dengan adanya natrium. Apalagi ditambahi natrium dari luar berupa makanan-makanan asin yang mengandung garam, natrium klorida itu. Maka sebaiknya garam itu sudah harus mulai ditinggalkan. Lah nanti masakannya gimana? Nanti hambar semua. Nanti apa bahasa sini apa? Ceble itu apa bahasa sini? Ya tidak ada rasanya belum. Engko lah anyep kabeh. Ada sama seperti gula tadi itu. Ada gula rasanya manis tapi kandungan glukosanya rendah. Ada garam yang rasanya asin tapi kandungan natriumnya rendah. Low sodium salt. Garam yang rasanya asin tapi low sodium, rendah sodium. Rendah sodium, garam rendah sodium itu kalau dalam bahasa Madura artinya tidak susah. Lo susah mereknya. Kalau dibaca dalam bahasa Madura, lo susah. Jadi mereknya garamnya itu tidak susah. Lo susah. Itu memang dirilis pertama kali, dikenalkan produk garam yang rendah sodium itu pertama kali memang di Sumeneb. Jadi sengaja memang dirilis di Madura. Bahasa Maduranya artinya loksosa itu. Padahal itu aslinya low sodium salt. Garam yang rasanya asin tapi rendah sodium. Boleh dikonsumsi itu. Kalau kemudian tidak mengkonsumsi itu, berapa banyak yang diperbolehkan dalam satu hari yang disebut tidak berlebihan? Satu hari hanya boleh 4 gram garam. 4 gram itu sendok teh pucuknya. Itu orang normal yang tidak diabetes. Kalau orang diabetes nanti jadikan browsing. Yang diabetes hanya boleh 1,8 gram sehari. Pucuknya lagi. Jadi sendok 4 gram pucukan itu pucuknya lagi. Maka sebaiknya memang tidak konsumsi garam. Garam itu memberatkan bagi tubuh kita. Kalau toh memang mengharuskan garam itu, ya pakai garam yang rendah sodium tadi itu. Kenapa orang hipertensi itu tidak boleh konsumsi garam sama sekali memang sebaiknya? Itu karena itu mereka sudah sangat berat ngurusin natrium, orang hipertensi itu aja tensinya sudah tinggi, apalagi ditambahi garam dari luar. Terus tambah tidak karu-karuan. Makanya untuk bisa sehat batasi atau bahkan tidak mengkonsumsi garam yang kedua. Jadi hati-hati dengan itu ya, sebaiknya tidak konsumsi garam. Kemudian G yang ketiga. G yang ketiga itu makanan-makanan gurih.
Iki do panganan enak-enak kabeh gak oleh kabeh. Ya opo iki? Iya, karena penyesuaian. Kalau jenengan masih SMP, SMA, tanda kutip ya, ya silahkan lah. Agak berlebih itu karena tubuh memang lagi baik-baiknya. Sementara kan tadi hadisnya itu usia tertentu akan terjadi penurunan fungsi sel. Mau tidak mau ya harus ada penyesuaian. Menyesuaikannya yang kita bahas ini. Kenapa makanan gurih itu kok tidak boleh? Karena makanan gurih itu identik dengan bahan pengawet. Makanan gurih itu nanti ada di makanan kaleng, ada di makanan yang berasal dari daging olahan. Daging olahan itu apa aja? Sosis, nugget, kornet, pentol. Kalau dodol pentol ya, pentol ya. Banter-banter kerungu wong. Kita tuh boleh gak payu untuk pentol bu. Boleh, tapi dibatasi. Nanti di belakang akan ada penjelasan tentang itu. Mie instan. Oh, itu Johan. Itu saya ada videonya, nanti saya berikan. Ada video itu anak kecil karena sering makan mie instan, akhirnya dia jadi leukemia. Jadi terus diinfus. Jadi dia nganu video, teman-teman jangan sering-sering makan mie instan ya, nanti seperti saya diinfus, gitu ngomongnya dia. Di videonya itu nanti saya kirim. Jelek mie instan itu. Orang Indonesia itu lebih aneh lagi. Makan pakai nasi, lauknya mie. Ini konsep yang tidak bisa diterima di dunia di luaran sana selain Indonesia. Nasi itu karbohidrat, lauknya mie karbohidrat juga. Loh ya Allah. Dan mie itu nggak ada gizinya. Mie itu tidak mengandung vitamin, tidak mengandung mineral, tidak mengandung apapun yang bermanfaat. Murni karbohidrat sama bahan pengawet. Maka kalau mie yang mie sehat, mie itu mie sehat itu kadar bahan pengawetnya kecil, rendah. Makanya rasanya nggak enak kalau dalam konteks enak-enakan dibanding mie sedap, Indomie, Sari dan seterusnya tidak lebih enak. Ya, nggak mungkin bisa seenak itu karena memang yang bikin enak dari berbagai macam mie yang mengandung bahan pengawet yaitu rasa gurihnya itu. Saya beri bocoran jenengan. Bahan pengawetnya itu tinggi natrium sama formalin. Formalin untuk apa? Untuk pengawetnya mayat, pengawetnya jenazah itu. Dipakai untuk apa? Untuk mengawetkan mie itu tadi. Untuk mengawetkan makanan apapun yang makanan kaleng tadi itu. Coba kalau nggak ada bahan pengawetnya, ya selesai. Mie itu sebentar sudah kadaluarsa. Saya nggak tahu kalau pendek ya, nggak pernah melihat memang. Baru beli berapa bulan kemudian saya lihat bungkus kadaluarsa sudah. Tadi jenengan lihat, pendek sekali mimu itu untuk sudah kemudian kadaluarsa. Kenapa? Karena memang kandungan bahan pengawetnya sangat kecil bahkan tidak ada. Maka hati-hati dengan itu. Nanti akan dijelaskan berapa kurun waktu yang diperbolehkan untuk kemudian makan itu. Jadi hindari betul. Dan kita sudah pernah bahas gagal ginjal. Sudah ya. Nah, gagal ginjal pada anak itu gara-gara itu. Gara-gara makanan kaleng, makanan berasal dari daging olahan, mie instan, dan minuman yang kadar glukosanya tinggi. Paling di sini ada ya, Mixu ada ya di sini ya. Wismi, Mixu, Wismi, apa lagi? Witrin. Nah, gacuan itu minyak. Mie gacuan itu jelek. Loh, kalau jelek kenapa nggak ditutup? Kalau itu membuat gagal ginjal, kenapa nggak ditutup? Ketika dia dikonsumsi seperti aturan di kesehatan, tidak masalah. Masalahnya adalah lagi-lagi tadi melanggar pasal 31 tadi itu. Kullu wasrabu wala tusrifu itu tadi.
Tidak masalah, tapi ketika berlebihan jadi masalah. Ya contohnya tadi itu, vitamin A itu bagus, tidak masalah. Tapi kalau vitamin berlebihan, jadi hipervitaminosis A, hipervitaminosis D, E, K, dan seterusnya itu. Maka poin pentingnya itu di seberapa banyak dikonsumsi. Mereka memenuhi sudah, izinnya macam-macamnya, kandungannya apa sudah dilampirkan, dan banyak orang saja yang kemudian tidak memahami. Anak-anak kita itu lebih kepada FOMO. Tahu istilah FOMO? FOMO itu kalau nggak ngikuti tren, jadi nggak ngikuti apa yang sedang ramai saat ini, itu dibojologi sama temennya. FOMO itu fear of missing out. Jadi ketinggalan zaman kalau nggak ngikuti apa yang jadi viral saat ini. Makanya kalau ada apa-apa baru gitu ya, terus kemudian diviralkan melalui apapun itu, media sosial, Instagram, TikTok dan seterusnya itu kan orang pokoknya pengen tahu, ya wis ke situ pokoknya, nggak tahu rasanya modelnya kayak apa, pokoknya bisa cerita. Oh aku ini antri, gue mixu, aku ini antri, gue gacuan dan seterusnya itu. Padahal secara keilmuan dalam konteks ilmu kedokteran itu bahayanya besar. Tapi itu tadi, karena kalau tidak ngikuti tren, nanti akan digojoloki, dibully oleh teman-temannya. Apalagi kalau kita kaitkan yang gagal ginjal itu kan kita mengingatkan sebentar, kan kita kaitkan dengan ada yang mendesain itu supaya nanti akan muncul generasi stroberi, generasi yang seperti buah stroberi. Tampilannya bagus, tampilannya menarik, tapi dalamnya rapuh. Itu anak-anak kita yang Gen Z dan Gen Alpha itu. Gen Z itu lahir tahun 95 sampai 2010, Gen Alpha itu 2010 sampai 2025. Itu kan anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha itu rapuh semua. Ketika kita kemudian tidak memberi masukan yang berarti buat mereka, mereka akan seperti itu. Zaman kita kan tidak ada, atau anak SMP bunuh diri, ada? SMP SMA bunuh diri zaman kita dulu nggak ada. Anak sekarang ketika menyatakan cintanya gitu ya, misalkan ya ngomong ke orang yang disenangi ditolak gitu ya, cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Wis naik ke sekolahnya lantai 3, terjun bebas. Seolah-olah dengan ditolak cintanya itu hidupnya selesai gitu. Pikirannya kan sangat pendek karena memang nggak struggle, nggak punya daya juang. Kenapa tidak punya daya juang? Orang tuanya ikut men-settingkan itu, ikut menjadi penyebab. Kenapa? Karena minta apa-apa langsung dipenuhi. Zaman kita dulu minta apa-apa langsung dipenuhi, pasti enggak. Kita minta sepeda, ayo nabung, ayo nyelengi uang jajanmu dipotong. Atau cara kedua dengan jalur prestasi. Jadi jalur prestasi itu juara 1 di kelas, nah itu langsung dihadiahi sepeda, ya, gitu. Ada effortnya, ada sumber daya yang kemudian dimiliki. Karena sekarang kan enggak. Orang tuanya sama-sama bekerja, punya kemampuan finansial, atas dasar rasa sayang dan rasa cintanya sama anaknya, dia tidak pengen anaknya soro seperti dirinya. Dulu kan soro, minta apa-apa langsung dituruti. Atas dasar rasa cinta, rasa sayangnya, wis jaluk apa dituruti langsung. Pagi minta, siang sudah ada barangnya. Sore minta, sebelumnya sudah ada barangnya, karena udah tahu orang tuanya. Saking sayangnya, saking cintanya. Tapi itu sisi negatifnya, membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang enggak struggle, enggak punya daya juang. Sangat beda dengan kita dulu. Maka bukti otentiknya itu. Yang bunuh diri lah, yang mengurung diri, yang kemudian tidak kuat dibully, nangis-nangis, pulang-pulang di rumah, geru-geru, stres, sampai kemudian harus ke psikolog atau ke psikiater, gara-gara bulian teman-temannya. Zaman kita dulu nyantai aja dibully, ganti balas bully kita. Digojloki, balas digojloki. Anak sekarang digojloki hanya kutuk sudah. Kita dulu digojloki cak gelut, ayo. Anak sekarang nggak ada gelut-gelutan itu. Yang ada ngawur. Karena nggak mampu dengan dirinya. Nggak merasa punya kemampuan. Itu ya.
Jadi ini ternyata proses yang luar biasa yang saling terkait dengan pola asuh orang tua, pola didikan orang tua, makanan dan seterusnya itu. Jadi dari makanan-makanan gurih ya. Berikutnya yang terakhir 4G itu apa kira-kira? Jadi kan sudah tahu sebenarnya. Apa G yang terakhir? Gorengan. Ayo, sebelum Ramadan sama Ramadan konsumsi gorengan jenengan banyakan mana? Banyak Ramadan dan itu membuat sakit. Maka Takmir Ahmadi ini juga ikut menjadi bagian dari yang membuat sakit karena tiap buka mesti ono gorengan ya. Enggak lagu yonan ya. Tapi gorengan itu bahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Sama ketika kita di luar Ramadan, sebelum Ramadan makan gorengan sesekali saja. Mungkin sepekan, 2 pekan baru beli gorengan. Tapi di Ramadan tiap hari makan gorengan. Buka gorengan. Untuk barusan gorengan mana ya? Terus seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dengan gorengan? Ada apa ketika seseorang mengkonsumsi gorengan? Gorengan itu menyebabkan timbulnya lemak jenuh. Lemak jenuh itu, lemak itu ada 2, lemak tak jenuh, lemak jenuh. Namanya lemak jenuh, terus gak bisa diapa-apa, sudah jenuh, sudah ya seperti itu. Ketika muncul lemak jenuh akibat gorengan itu, apa yang terjadi di tubuh kita? Lemak baik yang namanya HDL, high density lipoprotein, high itu tinggi. Jadi di dalam tubuh kita harusnya kadar HDL itu tinggi, kadar lemak jahat LDL itu rendah. Low density lipoprotein harus low, dia harus rendah. Itu orang normal HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah. Lah orang kalau banyak makan gorengan, HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi. Opposite dok, HDL, LDL itu gambarannya gini. Jalan raya besar itu jalan apa namanya? Depan pasar itu apa, jalan apa itu? Pistarola itu namanya apa? Jalan apa sih itu namanya? Raya apa? Wonoayu misalkan ya. Jalan raya Wonoayu itu ibaratnya pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu ibaratnya jalan Wonoayu itu ya. LDL itu apa? Low density lipoprotein, lemak jahat itu apa? Ibaratnya sampah yang diproduksi oleh rumah-rumah yang berada di jalan Wonoayu itu. Ibaratnya jalan raya Wonoayu itu rumahnya ada 100 gitu ya. Depan gitu ada 100. LDL itu apa? Sampah yang diproduksi oleh masing-masing rumah itu. Jadi LDL-nya itu sampahnya. Kalau orang normal, 100 rumah itu yang membuat sampah ibaratnya 25 rumah. Jadi sampahnya muncul, sampahnya ditaruh di depan rumahnya. Jadi jalan raya Wonoayu itu ada timbunan sampah di depan rumah. Ibaratnya setengah kilo satu rumah, jadi ibaratnya juga setengah meter gitu ya. Jalan Wonoayu ibaratnya 10 meter, setengah meter ketutup sama sampah LDL itu tadi. HDL itu apa? HDL itu yang ngangkut sampah ini tadi. Truk yang ngangkut sampah itu HDL-nya. Ketika kadar LDL-nya sedikit, 100 rumah yang buat sampah cuma 25 rumah, masing-masing sampahnya misalkan 1 kilo, biar yang gampang. 1 kilo itu sama dengan 1 meter, truknya rutin lewat. HDL-nya, truk pengangkutnya rutin lewat 1 hari 4 kali lewat. Truknya kapasitasnya 50 kilo. Jadi ketika jam 1 lewat, sampahnya yang diproduksi 25 atau 50 rumah atau bahkan 100-100-nya produksi sampah gitu ya. Masing-masing rumah memproduksi sampah, jadi 1 kilo 100 kilo kan. Truknya lewat, HDL-nya daya angkutnya 50 kilo sehari 4 kali. Lewat pertama ngangkut 50 kilo. Dibuang kemana? Dibuang ke ginjal. Untuk diproses racunnya di ginjal dikeluarkan dalam bentuk air pipis. Selesai 50 kilo keangkut.
6 jam berikutnya truk kedua lewat HDL-nya. Ngangkut 50 kilo lagi. Dibuang ke ginjal, diproses. Truk ketiga jalannya sudah tidak ada sampahnya. Truk ketiga keempat sudah tidak ada beban untuk membersihkan karena HDL-nya jumlahnya tinggi. Lah orang banyak makan gorengan itu, sampahnya yang tadi satu rumah 1 kilo, karena banyak gorengan sampahnya jadi 2 kilo. 2 kilogram, ibaratnya 2 meter kalau dijejer di depan rumah. Sementara HDL truk yang ngangkut itu, yang tadi lewat sehari 4 kali, nggak ada armadanya, cuman lewat sekali saja dalam 1 hari. Kapasitasnya 50 kilo, sampahnya jumlahnya 200 kilo. Satu rumah 1 kilo, 2 kilo kan tadi. Maka truk yang lewat ini sekali dalam 1 hari lewat cuma ngangkut 50 kilo. Dibuang 50 kilonya ke ginjal. Hari itu nggak ada truk yang ngangkut kecuali satu ngangkut 50 kilo. Akibatnya apa? Maka sampahnya nutupi jalan, berserakan nutupi jalan itu. Hari itu nggak keangkut, hari itu sampah itu ngendon, nggak bisa dibongkar. Nama prosesnya kalau ibarat pembuluh darah tadi, namanya prosesnya aterosklerosis. Timbulnya plak, timbulnya kerak karena proses yang terjadi akibat berlebihan mengkonsumsi sesuatu, dalam hal ini gorengan, yang menyebabkan timbunan keraknya berupa LDL. Jalan yang tadi lebarnya 10 meter, lambat laun ketutup sama sampah kan? Samanya tadi kan 2 meter, keangkut 1 meter. Besok tambah 1 meter, tambah 1 meter, tambah 1 meter, akhirnya jalan Wonoalunya ketutup sampah 60%. 6 meternya ketutup sampah. Kira-kira aliran darahnya kan ada gangguan, wong ada sumbatan selebar 60%. Dalam hal ini 6 meter kalau ibaratnya jalan itu. Pembuluh darah kita tidak selebar itu. Pembuluh darah kita kecil. Taruhlah pembuluh darahnya itu setengah senti. Atau mempermudah 1 senti. Ketutup 0,6 mili. 60% ketutupnya. Maka kemudian apa yang dilakukan? Tidak bisa dilewati. Bisanya dilakukan apa? Dipasang ring. Dipasang ring di tempat timbunan sampah yang paling dominan tadi. 6 meter tadi dipasang ring. Sampahnya digeser. Kan pasang ring supaya jalannya tetap 10 meter, sampahnya digeser sama ringnya untuk kemudian menjadi jalannya tetap 10 meter. Tapi kan sampahnya bendol ke belakang ya. Bendol ke belakang itu yang resiko untuk sobek, untuk pecah. Maka masang ring di pembuluh darah jantung ada batas maksimalnya. Nggak boleh lebih dari 70%. Bayangkan ini pembuluh darah, ini benjolannya 70% dipasang ring, bendol ke bawah, sobek kalau 70%. Pasti nggak akan berani. Nggak ada cara lain kecuali nggak dipasang ring, tapi di bypass. Jadi ini pembuluh darahnya, sini yang macet, dari sebelum macet dibuatkan pembuluh darah baru, belok ke atasnya, disambungkan lagi sama setelah macetnya tadi itu, di bypass, diambilkan dari pembuluh darah yang ada di paha, dipasang di pembuluh darah yang kesumbat tadi di jantung, dioperasi, dipasang. Operasinya keren, operasinya hebat, yang operasi orang-orang yang expert. Operasinya operasi besar, harus buka dada. Yang enggak keren itu penyebabnya. Operasinya keren, operasi jantung, bypass. Gara-gara apa? Gara-gara gorengan. Iyalah, cek elite itu. Sing elit gitu loh, gara-gara sumbatan apa gitu ya. Enggak, gara-gara gorengan. Maka hati-hati dengan gorengan. Bukan tidak mendiskreditkan orang penjual gorengan ya.
Kalau jenengan beli gorengan itu maghrib, terus jam 10 masih renyah, masih kriuk-kriuk, hati-hati. Itu teoritis medisnya, itu minyaknya itu dicemplungkan seplastik-plastiknya. Jadi kalau kan minyak yang dipakai goreng itu kan tambah lama tambah habis kan. Maka beli minyak curah itu 1 liter itu karetnya dilepas, seplastiknya dimasukkan ke minyak itu. Itu yang bikin jadi tetap gurih. Ayo sekarang jenengan goreng sendiri. Maghrib paling isak wis alum. Justru karena itu, jadi bahaya. Hati-hati ketika makan gorengan, makanan gurih, garam berlebihan, gula. Bolehnya gimana? Kodek soro nido untuk makan sembarang kali gak oleh. Boleh. Batasannya yang disebut dengan tidak berlebihan. Kalau gula tadi 2 sendok makan itu, yang lainnya, yang gurih, yang garam, yang gorengan, boleh dimakan 5 hari sekali. Jadi kalau sekarang jenengan makan gorengan Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, jenengan baru boleh makan gorengan lagi. Sama, saya kalau kan mesti gitu. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu? Karena ginjal kemampuannya terbatas untuk dikirimi sampah tadi itu loh. Kemampuannya terbatas. Nggak bisa kalau kemudian sampahnya 100, dia ginjal hanya mampu membersihkan 50 ibaratnya. Hari itu 50 dibersihkan. Besoknya jenengan makan lagi 100 lagi, 50 dibersihkan, masih ada 100. Maka kalau itu terus berlanjut, ginjalnya give up. Ginjalnya nyerah, wis ngangkat gendera putih, wis gak mampu aku neng wong iki didedel duel kerjaan aku nak karu-karuan wis aku tak pindah neng wong liya ae sudah gitu. Maka terjadilah gagal ginjal itu. Gagal ginjal ada yang akut, ada yang kronis. Kalau mendadak seperti itu, gagal ginjal akut. Gara-garanya kita nggak mampu itu tadi. Maka memasuki usia-usia tertentu, sekali lagi, harus ada perubahan yang kita lakukan. Perubahannya dalam bentuk apa? Perubahannya dalam bentuk paling tidak yang kita bahas malam ini, kaitan dengan makanan, minuman yang kita konsumsi. Ya wis gelem gak gelem ya kudu ngono tapi ya apa maneh. Kalau pengen sehat ya harus seperti itu. Ada perubahan, ada penyesuaian. Jangan sok-sokan koyok nom-noman biyen. Mun dhisik aku makmu itu gak masalah kuwi sekarang beda. Karena kondisi fisiknya, organ-organnya sudah terjadi penurunan fungsi karena penurunan sel yang diproduksi itu. Jadi ingat 4G untuk kemudian kita sama-sama saling mengingatkan bareng-bareng lewis kakean gula, wis batasi gulanya sudah jangan terlalu banyak ya. Sama-sama saling mengingatkan supaya insya Allah kita sama-sama disehatkan oleh Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya. 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 Sekali saja dibuang minyaknya. Menggelontorkan lemak. Ya. Ya. Yang pertama, memang ada minyak yang non kolesterol. Ya. Ketika dipakainya 1 kali. Tanya ke ibu-ibu, Bu, kalau pakai minyak berapa kali, Bu? Langsung dibuang? Itu masalahnya. Makanan yang sesungguhnya tidak mengandung kolesterol, ketika diolah dengan digoreng yang seperti tadi, akhirnya mengandung kolesterol. Itu masalahnya. Pisang itu bagus. Kandungan kaliumnya tinggi untuk kesehatan jantung, bagus. Pisang itu buah yang ada di Quran itu pisang itu. Batal himandut di Al-Waqiah ya. Bertandan-tandan itu maksudnya memang pisang dan itu manfaatnya sangat banyak pisang itu. Bagus. Tapi ketika ditambahi tepung terus kemudian digoreng
gorengnya minyak wis dipakai puluhan kali sudah hitam seperti itu, jadi masalah akhirnya. Jadi permasalahannya bukan di bahan dasarnya saja, tapi ada yang memang makanan dasarnya itu sudah mengandung kolesterol kan banyak, ya jeroan gitu, nggak usah digoreng yang mengandung kolesterol dia. Apalagi kemudian digoreng, nambah. Ada makanan yang sesungguhnya sehat, tetapi ketika pengolahannya yang tidak pas, akhirnya jadi tidak sehat. Masalahnya di penggorengan. Jadi yang terbaik makanan itu dikukus. Di bawah itu direbus. Di bawah itu digoreng. Di bawah itu paling jelek itu dibakar. Dibakar itu paling jelek. Bukan mendiskreditkan penjual sapi ya. Sekali lagi boleh dimakan, pokoknya jangan berlebihan, gitu. Apalagi bakarnya itu pakai yang areng yang dari batok kepala kelapa itu. Itu bahan mengandung bahan karsinogenik. Karsinogenik itu bahan yang membuat kanker. Kecil itu. Masih lebih enak yang areng biasa. Ya walaupun itu juga tidak baik. Jadi yang baik itu ya dikukus itu. Ayo coba dikukus itu kan nanti menghindari gula, menghindari garam, menghindari gurih-gurih tadi itu, menghindari gorengan. Paling bagus memang dikukus makanan itu. Tidak menghilangkan unsur-unsur vitamin, mineral dan seterusnya itu. Ya baru direbus, digoreng itu sudah mulai ada resiko, apalagi dibakar. Ya. Kemudian air hangat, apakah ada potensi untuk bisa menurunkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita? Nggak bisa. Air hangat itu sesungguhnya sama dengan air biasa suhu kamar ini, cuman memang selera saja. Tapi ada yang lebih jelek dari air itu, air hangat dan air suhu kamar itu biasa, sama-sama baiknya. Tapi ada yang lebih jelek. Apa itu? Air dingin itu jelek. Air dingin mau dari kulkas langsung atau diberi es batu itu tidak baik buat kesehatan. Kalau ingin melunturkan lemak itu dengan Mama Lemon. Iya Bu ya. Mama Lemon kan menghilangkan lemak, tapi yang ada di piring. Jangan kemudian menghilangkan lemak itu ibu ya. Mama Lemon itu lemak di dalam tubuh kita logram. Enggak, itu lemak yang di piring bisa hilang dengan dicuci pakai Mama Lemon itu. Itu bukan menghilangkan lemak di tubuh kita, tapi menghilangkan lemak di piring. Ya. Jadi nggak ada korelasinya. Air hangat untuk meruntuhkan lemak itu nggak ada korelasinya. Tapi memang baik air hangat, air suhu kamar itu baik untuk dikonsumsi ketika dalam takaran yang pas. Berapa takaran yang pas? 30 cc per kilogram berat badan kebutuhan seharinya itu. Kalau jenengan beratnya 50 kilo, berarti kebutuhannya satu hari 1,5 liter. Jenengan 70 kilo, ya berarti 2,1 liter. Pokoknya kali 30. Sehari, terserah jenengan minumnya seperti apa. Ada penelitian baru, terapi yang, tapi kadang-kadang tidak semua orang kuat. Minum 1,5 liter langsung. Itu ada penelitiannya, dan itu bagus. Ada manfaatnya. Jadi bisa jadi pokoknya kalau di dunia kedokteran harus ada bukti evidence base-nya. Harus ada penelitian yang membuktikan oh iya itu ada manfaatnya. Maka tadi saya sampaikan ada penelitian yang mengatakan 1,5 liter diminum secara langsung itu punya manfaat untuk tubuh kita. Terutama tentu konteksnya kaitan dengan membersihkan ginjal dari ya wis kotoran-kotoran yang tadi produksi salah satunya natrium itu tadi. Gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Kamari-mari gitu. Ya. Garam ya. Ya, betul. Ya. Betul, pertanyaan bagus. Makanya tadi saya memunculkan madu. Madu sama gula aren bagusan mana? Bagusan madu.
Maka gula, makanya saya mencontohkan tuh mesisan, madu gitu ya, yang itu bagian dari tibun nabawi juga. Tetap gula aren itu tinggi glukosa. Garam Himalaya yang garam ya, jenengan nanti browsing. Garam kapal yang jenengan konsumsi kan garam cap kapal tau ya. Umumnya kan cap kapal. Itu kandungan natriumnya 396. Garam Himalaya itu kandungannya 360. Tidak selisih. Memang lebih sedikit kandungan natriumnya dibanding garam yang dikonsumsi banyak orang itu. Tapi kadar natriumnya masih tinggi, 390, 360 itu masih tinggi. Maka sekali lagi sebaiknya dihindari. Kalau harus mengkonsumsi ya sedikit saja itu tadi, ya 1,8 atau kalau yang tidak hipertensi 4 gram. Maka lidah kita harus mulai beradaptasi dengan makanan-makanan yang secara rasa tidak habis, gak rasanya panu gitu itu. Ya memang harus mulai dibatasi. Ya, ya mulai mulai ikut fase-fase anyet-anyetan itu tadi. Katanya orang-orang itu kan urusan jenengan, bukan urusan saya. Enggak, tapi memang madu itu ya sebisa mungkin memang cari yang asli. Gimana caranya? Nanti beli di Ustadz Ridwan untuk punya madu asli beli. Madu asli itu cirinya, madu yang asli itu cirinya. Kalau dibawa ke rumah istrinya ngamuk itu madu yang asli itu. Cirinya madu asli ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa menerapkan hidup sehat dengan memahami betul 4G itu apa. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kabar tulis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.